adanya peralihan musim kemarau ke musim penghujan membuat pasokan bahan baku terhambat dan membuat harga komoditi kebutuhan pokok satu persatu terus naik. Seperti yang terjadi di Pasar Baru Koto, Kota Bengkulu, di mana harga jual santan kelapa mencapai Rp12.000 per kilogramnya. Perubahan cuaca yang terjadi saat ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan bahan baku seperti berkurangnya bahan baku kelapa, di mana kelapa dibutuhkan untuk membuat santan kelapa. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Baru Koto, Kota Bengkulu, harga jual buah kelapa untuk satuannya menjadi Rp2.000 atau naik Rp500, di mana harga sebelumnya sebesar Rp1.500. Sementara itu untuk santan kelapa saat ini sudah dijual Rp12.000 per kilogramnya, naik Rp200 dari harga sebelumnya yang hanya Rp10.000 saja. Salah satu penjual kelapa Ucok mengatakan kenaikan harga disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kenaikan harga BBM serta sulitnya bahan baku dari para petani kelapa. Udah menjadi santan. Udah menjadi santan kita jual Rp12.000 per kilo. Oh, Rp12.000 per kilo santannya. Ya, per kilo. Itu naik enggak atau tetap naik? Ya mau tak mau naik. Biasanya kita jual Rp10.000 per kilo. Karena kelapa udah naik 2.000-an ya kita jual Rp12.000. Biasa Rp1.500 kelapa itu. Oh, kelapa sekarang Rp2.000. Rp500 per butir sekarang Rp2.000. Meski sudah mengalami kenaikan harga lebih dari 3 bulan terakhir, namun pedagang mengaku belum berpengaruh terhadap omset mereka. Sejumlah pembeli pun menilai kenaikan saat ini masih dianggap wajar, mengingat biaya produksi yang turut naik imbas dari kenaikan harga BBM. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Denda Rp1.000.000 bagi penerobos jalur Transjakarta mulai berdampak positif. Hal tersebut dapat dilihat dari para pengendara nakal mulai takut menggunakan jalur VIP tersebut. Kepala Badan Layanan Umum BLU Transjakarta, Pergaulan Butar-Butar berharap dengan adanya tindakan tegas oleh aparat, masyarakat atau pengguna kendaraan bermotor akan tertib dan lebih disiplin di jalan raya. Meski belum resmi diberlakukan rencana penerapan denda Rp1.000.000 bagi penerobos jalur bus Transjakarta atau busway, nampaknya sudah mulai berdampak positif. Masyarakat atau pengguna kendaraan bermotor baik roda 2 atau yang nakal mulai takut menggunakan jalur VIP ini. Kepala Badan Layanan Umum atau BLU Transjakarta, Pergaulan Butar-Butar mengatakan, sejak wacana denda sebesar Rp1.000.000 bagi kendaraan roda 4 dan Rp500.000 bagi kendaraan roda 2, yang masuk ke jalur busway ini ramai diberitakan pelanggaran di jalur tersebut mulai berkurang, walau belum bisa dikatakan steril dari kendaraan lain selain busway. Hal tersebut menurut Pergaulan dikarenakan masyarakat belum terbiasa tertib berlalu lintas dan belum adanya sanksi tegas dari pihak berwenang. Setiap hari ada petugas atau gimana? Begini, dengan adanya ketegasan itu, masyarakat itu kan nggak tahu di ujung ada polisi atau tidak, ada petugas atau tidak, sehingga dia setiap saat dia udah harus siap. Itu awalnya setelah mereka ini menyadari hal itu memang penting sterilisasi, saya kira tanpa petugas pun mereka pasti mau ngikutin itu, karena itu sudah aturan gitu. Di awal-awal ini memang yang susah, karena belum ada penindakan. Begitu ada penindakan, seterusnya mungkin kita udah terbiasa disiplin, kita melanggar pasti merasa beban dong. Kalau udah terbiasa kan gitu, karena belum terbiasa kita, wah masih enak-enak aja melanggar aturan. Sementara itu, pembina Komunitas Busway Sutioso memberikan dukungan kepada pemerintah DKI Jakarta dengan catatan dilakukan secara konsisten dan melakukan penindakan setegas-tegasnya, tidak pandang bulu siapapun pelanggar jalur Transjakarta atau busway. Teman-teman media sekalian, dengan ini saya sebagai pembina juga dari komunitas busway ini menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah dengan catatan itu lakukan secara konsisten dan secara setegas-tegasnya gitu, dan perlakukan untuk semua orang, tidak pandang bulu siapapun yang melanggar busway. Insya Allah busway ini steril, lancar, dan armadanya juga harus ditambah sesuai kebutuhan. Dari Jakarta, Adi Darmawan Sasongko melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Linda Puspitasari mewakili segenap tim redaksi yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indonesia_network. Sampai jumpa. Salam Indonesia.